Shalom Sobat STTI dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mario Lincoe dalam program Renungan STTI. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kisah tentang Bartimeus. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap manusia merindukan kasih yang dapat menyembuhkan luka batin, bahkan kesembuhan dalam kehidupan, dalam aspek fisik. Tetapi kita lupa bahwa kesembuhan yang kita perlu sebagai umat Kristen atau pengikut Kristus adalah kesembuhan hati kita, bahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke konteks. Pada ayat yang ke-46 dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan keluar dari kota Yeriko dan mendapati seorang buta yang bernama Bartimeus. Bapak Ibu Saudara, kota Yeriko pada waktu itu adalah kota yang sangat famous dengan kemakmurannya. Dan ketika Yesus keluar, Yesus mendapati seorang buta. Di sini ini adalah sebuah simbol kekontrasan antara kemakmuran dunia dan penderitaan manusia. Bartimeus dikenal sebagai anak dia, orang buta ini dikenal sebagai anak Timeus. Jadi identitasnya sudah hilang sejak lama karena dia hanya dikenal sebagai anak Timeus. Tapi Bapak Ibu, Bartimeus ini mengenali Yesus bukan hanya sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi dia mengenal dia sebagai anak Daud atau gelar Mesias. Ia berseru dalam iman, bukan dalam penglihatan. Orang banyak menegur dia, tetapi karena kasih dan imannya, dia tidak berhenti. Bapak Ibu, Yesus tahu kebutuhannya, tapi ia tetap bertanya karena Yesus menghargai identitasnya sebagai manusia. Kasih yang menyembuhkan adalah kasih yang melihat di tengah keramaian, mendengar di tengah kebisingan, bahkan berhenti di tengah perjalanan untuk memulihkan secara utuh. Apakah kita masih melihat orang di pinggir jalan? Apakah kasih kita cukup besar untuk berhenti, mendengar, bahkan menolong? Ataukah kita justru bagian dari kerumunan yang menegur orang yang berseru itu? Bapak Ibu Saudara, kasih yang menyembuhkan bukan teori, tetapi perjumpaan dengan Kristus yang penuh belas kasihan. Yesus tidak hanya membuka mata Bartimeus, tapi membuka jalan hidupnya. Kasih Kristus menyembuhkan bukan karena kita layak, tetapi karena ia berhenti di tengah jalan hanya untuk kita. Mari kita datang kepada Yesus seperti Bartimeus dengan hati yang hancur tapi penuh dengan iman. Mari izinkan kasihnya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengubah kita supaya menjadi pengikutnya yang sejati.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami terus untuk menjadi saluran kasih bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.